Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini ditemani oleh Kepala Sekolah UPTD SMPN 4 Kintab. Kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Bu Fatma. Perkenalkan, nama saya Dia Setiarini. Saya Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kintab dan kebetulan di sini sebagai rekan Ibu Fatma. Iya. Ibu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Maaf Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Begini Bu, ada sedikit yang saya mau tanyakan tentang pengambilan keputusan yang Ibu ambil semenjak menjadi pemimpin atau kepala sekolah di UPTD SMPN 4 Kintab. Pertanyaannya, selama Ibu menjadi Kepsek, apakah kasus-kasus yang Ibu temui yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Ya, terima kasih Bu Fatma. Kebetulan saya ditugaskan di UPTD SMP Negeri 4 Kintab ini kurang lebih baru 2 bulan. Di dalam perjalanannya selama 2 bulan ini tentunya ada permasalahan, baik itu yang dilema etika maupun yang Moral. Pembangun moral, atau permasalahan yang baik sama tidak baik. Iya. Jadi tentunya ada. Oh iya, oke. Kemudian di dalam menjalankan keputusan tersebut, pasti Ibu terhadap kasus-kasus yang disebutkan tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menyikapinya terhadap kasus tersebut? Ya, yang seperti saya tadi jelaskan, di dalam sekolah kita pasti tidak terlepas dengan adanya yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan itu yang tadi disebutkan sama Bu Fatma itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Itu biasa disebut dengan dilema etika ya Bu. Iya, benar. Biasanya itu akan lebih sulit untuk penyelesaian permasalahannya dibanding dengan permasalahan yang benar salah. Itu sudah pasti kita harus mengambil keputusannya yaitu yang benar. Nah, jadi ada beberapa kasus di sini yang sudah saya temui. Oh iya. Berikutnya, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan seperti apakah yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apakah untuk waktu tertentu atau kasus tertentu saja? Kalau untuk permasalahan yang benar salah, itu biasanya gampang kita memutuskan, jadi tidak perlu lama untuk memutuskannya. Maka biasanya saya sendiri, atau kalau memang misalkan itu berkaitan dengan berbagai pihak, otomatis ya juga saya rundingkan dengan teman-teman guru yang ada di sekolah. Nah, kalau untuk kasus yang benar melawan benar, itu memang agak sedikit memerlukan waktu dan penyelesaiannya itu agak sulit. Maka itu harus perlu yang namanya diskusi dengan teman-teman guru yang ada di sini untuk menghimpun berbagai macam gagasan, ide, tentunya untuk menghasilkan sebuah keputusan yang memang dinilai itu paling tepat. Itu seperti itu. Berarti kalau kasusnya agak berat harus didiskusikan dulu ya Bu ya. Kalau ringan-ringan bisa aja langsung mengambil keputusan. Dan biasanya itu nggak bisa langsung diputuskan juga, harus perlu proses. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi yang saya anggap efektif di dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi, yang pertama mempelajari kasusnya terlebih dahulu, dan kita diskusikan dengan berbagai pihak, dan terutama karena kita menyangkut
masalah yang ada di sekolahan, kita tidak lepas juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Karena keputusan itu juga harus menghimpun ide-ide gagasan dari Bapak Ibu guru. Nah, jadi apalagi kalau berkaitan dengan siswa yang ada di sekolah kan kaitannya dengan Bapak Ibu guru. Nah, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Pasti kita diskusikan dengan guru-guru yang berkaitan tentunya dan juga dengan berbagai pihak yang berkaitan juga, misalkan siswa atau orang tua. Oh iya, oke. Pertanyaan yang berikutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Ibu? Ya. Hal-hal yang menjadi tantangan bagi saya untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika itu tentunya pada saat pengambilan keputusan. Iya. Nah, karena kasus yang atau permasalahan dilema etika itu kan sama-sama benar. Iya, Jadi benar. harus perlu proses penyelesaian yang mungkin agak sedikit rumit dan lama. Nah, tentunya saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya diskusikan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Nah, contohnya Bu Fatma itu kan kemarin dari cerita Bapak Ibu ada seorang siswa ya yang harusnya tidak naik kelas, tetapi akhirnya dinaikkan kelas karena di sisi satu itu dia anaknya punya karakter yang baik, terus kemudian taat aturan, penurut, tetapi di sisi lain anaknya itu untuk kehadiran itu kurang, dan dalam pengerjaan tugas itu mungkin ada beberapa yang tidak diselesaikan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kita harus mengambil keputusan siswa tersebut itu harus naik atau tidak. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Kondisional sih, Bu Fatma. Iya. Jadi kita lihat permasalahannya dulu. Kalau memang misalkan permasalahannya itu kita anggap bisa langsung diselesaikan dengan mudah, maka kita ambil keputusan secara langsung. Tetapi kalau misalkan permasalahan tersebut itu lebih rumit dan harus melibatkan berbagai pihak, otomatis kita harus mendiskusikannya dengan berbagai pihak juga seperti guru, orang tua mungkin dan siswa. Nah, jadi tidak serta-merta kita harus langsung mengambil keputusan, tetapi perlu pertimbangan banyak hal. Berarti tergantung kondisinya kan, termasuk permasalahannya juga. Berikutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bu Fatma, di sekolah kita alhamdulillah kita punya Bapak Ibu guru yang Komunitas sangat juga, kompeten, yang sangat luar biasa di dalam membantu permasalahan-permasalahan siswa, baik itu di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Nah, dan kita di sini alhamdulillah juga punya yang namanya komunitas belajar. Jadi dalam komunitas belajar itu kita menghimpun berbagai macam pengalaman Bapak Ibu guru yang ada di kelas dalam permasalahannya di dalam pembelajaran, baik itu yang dialami oleh siswa maupun yang ibaratnya dialami oleh guru itu sendiri. Nah, disitulah kita bisa sharing permasalahan tersebut. Kalaupun memang tidak ada permasalahan, kita juga bisa sharing praktik baik yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, inilah yang membuat tadi permasalahan yang ada di sekolah itu akan lebih mudah terselesaikan. Terakhir ya Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
yang saya bisa ambil dari pembelajaran kasus dilema etika ini, yang pertama itu dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa. Iya. Jadi kita perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan. Iya. Yang kedua, kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan semua pihak terhadap permasalahan yang ada. Itu kemudian masing-masing pihak, yang ketiga, Iya. kalau bisa tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru yang di sini terhadap permasalahan yang ada di sini itu yang menjadi utamanya ya. Iya, Ibu. Dalam berbagai macam permasalahan yang ada di sekolahan. Iya, berarti pengambilan keputusan harus jangan tergesa-gesa ya kan Bu. Kemudian berdiskusi atau kita kolaborasi. Yang terakhir masing-masing pihak guru itu punya tanggung jawab ya. Terima kasih Bu atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa ini sudah cukup. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Tanah Laut. Hari ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran bersama Kepala UTDD SNPN 2 Jorong. Kepada Bapak, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Negeri 2 Jorong mulai tahun 2022 kemarin. Dan terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sudah datang ke tempat kami ini. Silakan Bu, apa yang kita Iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabar Bapak hari ini dulu? Nah, baik-baik Bu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya ada sedikit yang mau saya tanyakan ke Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Yang pertama Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah kasus-kasus yang Bapak temui yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tentunya selama ini ada aja kasus-kasus yang seperti itu, dan kasus itu memang ada terutama di sekolah. Iya. Terus contohnya misalnya mengenai siswa itu sendiri, kasus dilema etika tadi pasti ada. Juga terhadap guru-guru yang ada di sekolah di sini, kasus yang seperti itu pasti ada. Kemudian Pak, di dalam menjalankan keputusan di sekolah ini, Bapak terutama ada kasus-kasus yang disebutkan tadi, tentunya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menyikapi kedua kasus tersebut? Terima kasih Bu. Untuk kasus-kasus yang seperti itu, dilema etika atau kasus rujukan moral, Iya. ya, itu kami menyelesaikannya dengan cara meminta pendapat dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah sini Bu. Yang kita harus bekerjasama dengan guru, terutama wali kelas dan BK. Iya. Berarti ada komunikasi dengan rekan sejawat, guru dan BK ya Pak ya? Ya, Kemudian Bapak, apakah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan seperti itu apakah sudah biasa dilakukan selama ini atau untuk waktu tertentu atau waktu-waktu tertentu saja Pak? untuk langkah-langkahnya itu bisa juga secara langsung kami selesaikan kalau nggak terlalu berat. Tetapi kalau yang
yang agak terlalu sulit, misalnya kita cross check dulu, kita identifikasi dulu, kemudian kita terjun dulu ibaratnya, terjun langsung, dikomunikasikan dan disiapkan dokumen-dokumen yang penting yang menjadi pendukung dari kasus-kasus itu. Berikutnya ya Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Kasus-kasus yang seperti itu sudah kami lakukan koordinasi dulu dan mengidentifikasikan dulu dengan semua pihak, dan hal yang saya anggap positif dalam mengambil keputusan adalah sudah melakukan langkah-langkah yang benar yang sesuai dengan keputusan bersama dengan Dewan Guru dan yang berpihak kepada orang banyak. Oh iya, iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Pak? Itu tantangannya harus memilih yang paling benar. Oh iya. Karena memilih yang paling benar itu kan agak susah. Iya. Ya. Dan yang berpihak pada siswa di antaranya yang benar itu yang mana? Itu aja Bu. Oke. Berikutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal untuk penyelesaiannya tersendiri? Terkadang diselesaikan secara langsung Bu, masalah-masalah seperti itu. Tapi lebih sering dibawa komunikasi dulu, dibawa tenang dulu lah. Oh iya. Dibawa tenang dulu, kemudian baru berkoordinasi kepada yang bersangkutan. Oh, oke. Berikutnya yang ke-7 ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang mempermudah, misalnya Iya. Bu. Dibantu oleh Dewan Guru yang mudahnya, dibantu oleh Dewan Guru, wali kelas dan guru PK tadi. Oh iya, harus kerjasama Harus intinya kerjasama, ya, Pak. ya. Oh, iya. Oke. Nah yang terakhir ya Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran. Pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Pembelajarannya harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang dilema etika ini, karena sama-sama benar. Iya. Jadi kita harus berhati-hati mengambil keputusan, harus melalui tahap-tahapan tadi. Iya. Ya. Ya, itu saja yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, demikianlah tadi percakapan saya dengan Kepala Sekolah UPTD SMPN 2 Jorong. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.